Halo Smart Riders, apa kabar semuanya? Aduh, ketemu lagi nih sama gue Herdianto Ngurmuti. Jadi gini bro, hari ini gue lagi main di Bogor, lagi mau makan siang nih. Terus ya udahlah ya, iseng-iseng jalan sendirian ke Bogor, makan-makan siang nih. Kok nggak enak gitu sendirian kan? Gue coba nih telepon nih teman baik gue nih. Coba mau nggak ya, ngobrol-ngobrol santai sih intinya sih. So sekarang gue lagi ada di Bogor, lagi di satu tempat rumah makan yang enak banget, cozy banget, dan ini teman baik gue, alhamdulillah nih bro, udah nemenin gue nih sekarang posisinya nih. Jadi sekarang kita sambil mau makan ya, kita mau ajak-ajak ngobrol dulu lah. Dan sekarang di samping gue nih, sebelumnya gue infoin dulu nih, sekarang kita tetap ada di acara Zona Zoo Talk Show on Area. Haha, oke. Sekarang di samping gue udah ada teman baik gue. Ini langsung aja lah ya, gak usah banyak bicara lagi nih gue nih. Oke, nah kita sambut ini dah Om Taufik di TMC Blog. Halo Om Taufik. Halo Om Taufik. Halo, bro. Om Taufik, apa kabar Om? Baik, alhamdulillah. Baik alhamdulillah ya. Gimana nih? Ini nggak apa-apa nih Om nih. Siang-siang nemenin saya makan siang nih. Apa nggak terlalu panas? Nggak terlalu panas asik ya. Lagi musim hujan nih. Jadi gini Om. Ya. Nih makasih ya udah bisa Ya. nemenin makan ya. Nih sambil nunggu makanan datang. Terus ngobrolin apa nih Om siang-siang enak gini ya Om? Ngobrolin apa ya? Nah, yang seru sih ngobrolin balap. Balap itu nggak jauh Om. Terus Ya. kan nih sekarang balapan udah selesai. Iya betul. Kita ngambil spesifiknya untuk sekarang ngambil di MotoGP deh Om. MotoGP Ya. boleh. Jadi ini bro, ini nggak ada Iya. planning sama sekali nih bro. Gue pengen ngobrol santai aja gitu loh Iya. di siang-siang ini nih. Gimana? Nah, rekap hasil rekap ya. MotoGP nih Om. Kita bahas di situ dulu ya, 2020 ya. Iya. Jadi mungkin kita nanti kan akan preview juga untuk 2021-nya kan. Betul. Nah, ini MotoGP 2020. 2020. Iya. betul. Apa sebenarnya yang terjadi nih di MotoGP 2020 nih Om nih? Ini bener-bener banyak kejutan banget nih Om. Apa sih yang sebenarnya terjadi selama satu musim ini Om? Jadi Rekap pada ya. dasarnya sih kalau balapnya sih sebenarnya nggak ada banyak perubahan. Oke. Balapnya tetap balap MotoGP Mhm. di tiga kelas yang berbeda, Yap. Mhm. MotoGP, Moto2 dan Moto3. Mhm. Cuman memang karena balapan ini tuh digabung dengan situasi dan kondisi pandemi sekarang ini, jadi ada beberapa perubahan di regulasi sih. Dan juga regulasi teknis dan juga beberapa regulasi yang hadir secara non teknis ya, bagaimana pembalap berlaku di pedok dan segala macam sampai beberapa balapan tuh nggak ada. Ya. nggak ada Jadi penonton. sebenarnya memang di MotoGP ini pandemi itu tidak merubah situasi balapan. Nggak ada. Balapan tetap balapan, Balapan tetap muterin balapan. sirkuit nggak ada yang beda. Nggak ada yang beda. Nggak Cuma masalahnya sekarang prosesi untuk balapannya. Iya, betul. Itu yang agak Benar, sedikit benar, berbeda ya. benar. Jadi memang pandemi ini sebenarnya nggak terlalu impact ke MotoGP Om. Pandemi Dari secara segi umum- kan kalau dari segi penonton nih Om, Iya, kita iya. kayaknya ada yang kurang pada saat kita mereka race. Itu Iya. kan biasa tribun banyak penonton tuh Om. Iya, Kayaknya ada yang kurang gitu kan. tapi pendapatan terbanyak MotoGP itu nggak di penonton. Oh, Nggak pendapatan terbanyak. bukan di sana? Pendapatan terbanyak MotoGP itu ada di televisi. Televisi. Di televisi memang. Justru hak siar itu siaran makin lebih tinggi lagi. Iya, jadi itu memang dan itulah yang menyebabkan kenapa MotoGP dan gelaran-gelaran balap lainnya kayak Formula 1 tetap jalan sih, dan juga WSBK karena memang pendapatan yang bisa membuat Grand Prix itu tetap jalan adanya di televisi Di dari hak siar televisi. ya, Jadi dari hak memang siar. tidak berpengaruh meskipun tidak ada penonton, dari segi Iya. pemasukan pun nggak masalah. Nggak masalah. Jadi Benar-benar race gitu. is race. Ya, jadi hanya perbedaannya di pembalap. Aha. Dia ngeliat nggak ada yang nonton Ada yang gitu, kurang lebih kayak asik gitu. ya. Bahkan Tapi saya sempat kalau juga Valentino Rossi ke tribun nggak ada orang gitu. nggak ada orang. Itu dia memang kayak gitu. Jadi bedanya nggak banyak. Hanya nggak ada penonton, tapi kalau secara finansial jalannya tetap sama. Nggak berubah. Nggak berubah. nggak Jadi ada. memang hanya prosesi dari segi income Iya. pun nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah. Jadi memang dari MotoGP secara rekap pandemi ini pun nggak terlalu impact sama Iya, sekali ya. secara umum sih situasi jalannya balap tidak berubah sih. Hanya Tidak berubah. beberapa yang berhubungan dengan protokol kesehatan kayak gitu-gitu aja. Nah, ini menarik nih kalau kita udah masuk MotoGP nih Om nih. MotoGP itu kemarin serinya sudah berjalan meskipun nggak semua race ya Om ya. Iya. Nah, ini saya masuk spesifik dulu nih Om nih. Iya. Bicara Yamaha nih Om. Oh, Yamaha. Yamaha Boleh, dulu boleh. deh ya, kita ngomongin Iya, Yamaha dulu betul, nih. betul. Nih dari tim manajernya nih, Massimo Maregali ya. Iya, betul. Itu bilang Yamaha di MotoGP 2020 Iya. raportnya nih Om. Iya, raport Kontennya ya. lah. Iya. Itu 6,5 dari 10. Itu bisa dijelasin maksudnya itu gimana tuh Om? Itu Ya, 6,5 tuh, artinya 6,5. memang sih kalau dilihat dari angka yang disebutkan oleh Massimo Margali atau Mario Margali itu bilang memang ada sedikit kekecewaan sendiri di dia. Apa tuh Om kecewanya? Karena memang boleh dibilang pabrikan yang paling banyak menang ya Yamaha. Setuju. 7 kali Setuju. menang Grand Prix ya Betul. dari 14 artinya
50% Yap. dia udah memenangkan. Mhm. 3 oleh Quartararo, Yap. 3 oleh Morbidelli Yap. dan Vinales ya sekali ya. Finalis, betul. Eh, secara umum harusnya sih 7 kali menang, nggak ada yang Nggak ada lewatin ya, nih, nggak nggak ada ada yang yang lewatin. gini Harusnya sih memang secara umum dia yang juara dunia. Cuman Betul. memang ada aspek lain ya di sini Yap. yang hadir di sini yaitu Yap. inkonsistensi ya, Nah. inkonsistensi itu. Nah, kalau bicara inkonsistensi kan ada 2 pembalap nih Om. Ya. Kita merujuk di Yamaha dulu ya. Ah. Ada Valentino Rossi dengan Maverick Ya. Vinales. Ah, Nah, pabrikan, factory ya. Ada Morbidelli dan juga Quartararo. Iya. Satelit. hmm, Bicara inkonsistensi. Iya. Konsistensinya kok saya lihat cuma Morbidelli dong, Om. Motornya kan sama, Om. iya benar. Ini apa yang terjadi nih, Om? Bicara tentang inkonsistensi Mhm. itu berhubungan juga dengan riset dari motor. Riset dari Dan motor. memang Oke. kalau untuk pabrikan ini, Aha. untuk pembalap-pembalap yang memperoleh motor-motor pabrikan, Yap. itu akan diberi tanggung jawab juga untuk Lebih besar melakukan riset. Oke. Jadi Oke, konsentrasi oke, oke, mereka oke. tuh biasanya Oke. jadi kayak yang terpisah. Terpisah. Ya, jadi nggak fokus Tapi yang antara masih balap dengan risetnya riset. jatuhnya Vinales apa si Rossi sih? Yang tiga pembalap yang memperoleh motor Aha. terkini, Aha. motor pabrikan, dia memperoleh tugas untuk riset. Untuk riset. Nah, Semuanya cenderung kayak lebih ke Valentino Rossi, Quartararo gitu. atau Semuanya dapat. Semuanya. Artinya gini, riset itu mereka akan memperoleh part-part baru. Oke. Mereka suruh mencoba. Ya. Sementara untuk bisa fokus di balapan tuh nggak Aha. butuh kayak gitu aja. Jadi Aha. mereka butuh untuk bisa Aha. fokus dalam mencari race pace, mencari Oke, kecepatan. oke, Dan oke, ini oke. hanya bisa didapat kalau motornya udah settle. Oke. Jadi nggak banyak perubahan. Oke, Dan oke. ini diperoleh sama Morbidelli tahun ini. Oh, berarti yang berhasil Gitu. meriset adalah Morbidelli. Sebenarnya Morbidelli nggak melakukan riset. Oh, enggak? Dia hanya fokus mencari race pace. Race pace. Race pace itu kecepatan. Kecepatan. Ya, kecepatan Dan itu akhirnya dia yang dapat. Iya, dia yang dapat karena dia punya waktu paling banyak untuk riset race pace. Oke, berarti ada tanggung jawab yang emang dia fokus sendiri itu. Iya, di saat dia tiga nggak pembalap punya lain, tanggung jawab untuk riset. meriset. Dia nggak punya tanggung jawab untuk meriset part baru part baru. Morbidelli kan. Aha. Karena memang motornya nggak punya pengembangan. Nggak punya pengembangan. Nggak lagi dikembangkan. Terima Jadi motornya jadi gitu aja. dan motornya akan selalu begitu. Oke. Gitu. Jadi oke. nggak dia hanya bisa. Jadi dengan motor itu dia bisa fokus Aha. untuk mikirin motor itu doang. Nah, berarti kalau bicara riset di 3 pembalap ini kita sebutnya apa? Ada kegagalan kah atau kelalaian atau gimana? Akhirnya Enggak sih. Yamaha Lebih bisa karena mereka memiliki tugas yang dua Oke. ya, antara Oke. riset dengan balap, sehingga fokusnya mau nggak mau ya harus terbagi dua. Oh. Kayak gitu. Oke, Itu oke. logika itu antara perbedaan antara pembalap yang menggunakan motor pabrikan speknya dan juga motor yang bukan pabrikan ya. Kalau yang seperti Morbidelli dia bilang spek A. Oke, berarti istilahnya Yamaha kalau dibilang tim Massimo Maregali dibilang 6,5 itu setuju Kak Om? Saya pikir sih itu kalau Dari hasil race ya, kalau dari saya hasil sih semuanya? nilainya kalau saya sendiri sih sebenarnya pasti di atas 7 lah harusnya kan 6,5. Kalau 6,5 itu ada sedikit memang kesan kekecewaan. Kecewaan dia. Karena harusnya dia bisa menang gitu. Iya, Harusnya dia bisa angkanya menang. angka 6 tuh kan gak enak Aha. secara umum Iya, ya. karena dan Yamaha juga nanti nyambung nih Iya, masalah betul. penalti yang dia Iya. ada konstruktor itu ya. Iya, Nah, itu. Ini sebelum kita masuk itu, kita masuk ke Honda dulu nih Om sekarang. Iya. Ada apa dengan Marc Marquez? Oh, Marc Itu. Marquez kita udah tahu ya bahwa dia ini tidak bisa Aha. tidak bisa mengikuti Tidak balap. bisa mengikuti. Itu emang Satu. seberapa parah sih Om? Luka tangan patah kanannya itu. Patah, beneran patah. Aha, Jadi artinya humerus. Itu apa tuh? Humerus itu tulang yang ada di tungkai atas lengan sebelah kanan kan ada dua tuh ya. Ada dua dan salah satunya tuh patah, beneran patah. Patah. Tebelannya Di mana jadi posisi dua. pastinya di mana? Om? Di sini nih. Oh, bukan di sini. Bukan di atas. Di atas. Nah, di atas. Oh, oke. Nah, di sini tuh kan secara umum ya atas dan bawah pasti dibutuhkan untuk pegang motor kan. Oke, Terutama oke, ini oke. untuk ngegas. Oke. Untuk bisa nahan motor pada saat pengereman, terus Oke. nahan motor pada saat akselerasi. Dan itu patah. Oke. Terus habis itu Infeksi. di ini dulu pertama bukan diinfeksi, dia tuh dilakukan Operasi. upaya operasi dengan disambung menggunakan Gagal atau gimana? Berhasil? Dia gagalnya itu karena ada
stres ya, stres dari sininya. Oh, oke Stres oke. dari Oke. ininya Dari karena dia otot-otot pakai ini ya. pada saat dia turun di race selanjutnya kan kalau Oh, nggak dia salah. paksain. Dipaksain. Disitulah si malakamanya. Iya Om. betul. Terus habis itu dia apa namanya? Akhirnya ada satu kejadian di rumahnya sendiri Iya. pada saat dia buka jendela kalau nggak salah ya. Nah, itunya tuh Mulai rusak. ininya apa namanya Oh, itu platnya. impact sampai sekarang. Ya karena platnya rusak, Aha. dia mesti Operasi lagi. operasi dan kalau operasi itu kan Aha. tulang kalau awalnya kalau dipakein plat kan ya, Ya. dia harus dibolongin kan, Ya. terus dimasukin baut ya, Betul. dimasukin mur, Ya. dimasukin mur, Aha. kasih nailsnya, dan Aha. kalau dia dipasang lagi Aha. itu nggak mungkin di lubang yang sama, Waduh. pasti bikin lubang yang baru. Kayak gitu motornya kan. bongkar pasang. Iya, karena dia mesti bongkar lubang yang baru karena ini aha. kan strukturnya kan dia ini ya tulang kan. Oke, Nah, oke, dia banyak oke. kalsiumnya kan, Aha. sehingga kalau dicopot ya pasti rusak. Ya. Dia harus pakai lubang yang baru. Dan Oke. makanya kalau orang tuh kalau udah gonta-ganti, artinya dia akan tulangnya tuh akan makin rapuh kalau kebanyakan. Oh, begitu. gitu. Berarti yang impactnya sekarang Marquez pun Betul. nggak bisa ikut race sampai Ya, akhir dan mungkin betul. kedepannya juga belum tahu nih Om ya. Iya. Nah. Dan karena terakhir karena tulang yang yang menderita patah itu merupakan tulang yang sedikit Ya. dapat darah, Ya. sehingga dia recovery-nya lama. Oke. Dan ya yang terjadi hanya kayak tulang palsu gitu Oke. di apa namanya di sambungan Aha, humerusnya. Aha. Dan tulang palsu ini kayak tulang apa ya, tulang rawan. Tulang Jadi yang rawan. mudah lepas lagi. Padahal ini memang benar-benar kepake banget ya Om ya. Iya betul. Nah, Benar-benar kepake banget ya. dan akhirnya Ah. dia apa namanya melakukan operasi yang ketiga, Operasi ketiga. dengan dengan metode Aha. cangkok ya. Cangkok. Dengan cangkok jadi ditaruh beberapa tulang-tulang yang bisa menghasilkan kehidupan baru dari tulang sehingga Walah, separah itu ya Om. ya mempercepat apa tulang penyambungan tulangnya. Oke. Nah, berarti kan si Marquez ini kan gabung di Repsol Honda kan? Iya betul. Repsol Honda dengan Marc Marquez itu superior banget. Iya. Pertanyaannya gini Om, begitu Marc Marquez pergi, Iya. saya ngeliat semua seri di MotoGP gak berdaya sama sekali. Mungkin ada Alex Marquez beberapa Iya, kali iya, tampil betul, ya. betul. Itu apa yang terjadi Om dengan Repsol Honda Om? Karena memang boleh dibilang fokus dari pengembangan Honda ada di Marc Marquez. Marc Marquez. Dan itu logis sih kalau menurut saya sih. Kenapa Repsol Honda lebih mengutamakan Marquez karena dia yang juara. Karena dia yang juara Oke, berkali-kali 6 kali oke. terakhir. Terlalu fokus. Ya terlalu fokus juga tapi karena kalau bilang kenapa nggak fokus ke tempat lain? Ya karena memang dia yang juara, karena dia yang juara Oh terus, ya iya, fokusnya ke dia terus, spesialis, gitu. spesialis. Tapi Gitu. sekarang ternyata si Malakama begitu Marc Ya Marquez. pasti. Itu adalah sesuatu yang menurut saya sudah dipikirkan sih. Oke. Bahwa kalau misalkan kayak begini maka Aha. terjadi kayak stuck gitu ya. Oke. Karena pengembangan Ya. setiap pembalap Aha. pasti beda-beda. Akhirnya Alex Marquez dan Steven Bradl pun nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapain karena memang Padahal motornya basis- sama, Om. Spek sama. spek sama. Tapi nggak Spek berdaya. sama, spek banget. Karena memang butuh orang khusus untuk bisa menaklukkan motor tersebut. Gitu. Oh, Marc Marquez lah Iya, yang betul. bisa menaklukkan itu. Benar. Nah, tapi menarik nih Om, di saat Marc Marquez itu udah nggak mengikuti seri MotoGP, Iya. saya melihat MotoGP itu nggak jadi monoton, Iya, seru betul, gitu loh. Betul. Itu seberapa penting maksudnya efeknya Marc Marquez itu bisa membagikan suasana di MotoGP kah? Iya, betul. Jadi apa jangan-jangan yang berharap Marc Marquez udah lah nggak usah ikutan lagi lah gitu. Iya, jadi seru masalahnya Om gitu. Jadi kesannya memang sepertinya pembalap-pembalap yang lain tuh jadi berpikir bahwa mereka punya kesempatan lebih besar. Nafsu akhirnya. Hampir semuanya, hampir Oke, semua pembalap oke. berpikiran bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama Aha, untuk untuk bisa juara di Oke, setiap seri. oke. Itulah Sehingga yang kita membuat bisa melihat dinamis banget yang jadi podiumnya gitu. Jadi emang karena begitu Marquez udah drop, jadi semua pembalap benar-benar nafsu ya. Iya benar. Akhirnya nggak monoton ya. Jadi nggak monoton, hasilnya benar-benar dinamis. Kita Oke. lihat banyak perubahan-perubahan Aha. dan sampai 2 race terakhir jarak antara 1, Itu, 2, 3, 4 pembalap. nggak terlalu banyak. Susah ditebak ya. Susah ditebak. Nah, ini nyambung sekarang ke merek lain ya Om. Ya, Ducati. Ducati ya. Ducati seluruh seri gimana recapnya Om? Apa bener si Dovi tuh nggak bisa nyesuaiin dengan ban Iya. belakang Michelin apa gimana Iya akhirnya benar. nggak sesuai gitu? Perubahannya ada di sebenarnya kalau kita ngelihat ini, jadi memang tahun 2020 ini Michelin Aha. memberikan mensuplai satu ban belakang khusus, ban belakang, bukan Itu- ban tapi belakang untuk khusus, semua pembalap kan? ban belakang baru Aha. yang untuk semua pembalap. Aha. Yang beda itu ada di
kompon dari Komponnya. karetnya yang lebih ngegrip. Oke. Dan ngegrip kalau kita apa namanya, kalau kita orang biasa gitu itu pasti lebih baik kan, karena Betul. dia lebih ngegrip. Oke. Tapi untuk pembalap ini bisa jadi lebih buruk. Kenapa? Karena ada apa namanya, style untuk membelokkan motor malah butuh ban yang tidak ngegrip gitu. Oh, oke. Dan terutama Oke. untuk motor-motor yang mengaplikasikan sistem belok itu V-shape atau V-shape. berbentuk huruf V. Itu Jadi dia Dovi? berhenti tek semua motor Oke, yang oke. menggunakan platform mesin V. Aha. Ya ini kayak agak apa namanya kebetulan ya. Yap. Semua motor yang berbentuk huruf V, V. itu sistem beloknya V-shape semua. V-shape semua. Jadi V-shape itu nggak beloknya nggak mengkurva ya, tapi menyudut. Oke. Kalau oke, mengkurva oke, kan oke. smooth. Oke. Tapi kalau menyudut itu dia datang dengan cepat, Aha. diputer, Aha. terus habis itu akselerasi. Nah, berarti kalau Dovi tidak bisa nyetel dengan ban belakang Michelin itu Iya. gimana? Betul. Betul. Akhirnya nggak berdaya karena beberapa Iya, seri betul. pun kita lihat dia sempat di depan, Iya. akhirnya keteteran juga, Betul. habis juga. Jadi pada dasarnya memang Ducati kan memang terkenal kuat di top speed ya. Pasti. Pasti 300, ya, di mana 300. tapi kan straight cuman ada dua, sementara Iya. tikungan ada banyak. banyak. Nah, di situ dia Akhirnya bermasalah. nggak berdaya. Iya. Jadi belum tentu power speed kenceng, Iya. tikungan lemah juga Iya, gitu ya. aha. Nah, Karena butuh Aha. cepat di tikungan juga. Oke. Nah, bicara sekarang masuk ke Suzuki Iya, dan KTM. iya, Begitu superiornya Suzuki, Iya. kestabilannya, konsistensinya, Iya. dan KTM nih Om, Iya. yang sampai sempat di GP Portiamo ya, si Portimao, Miguel ha. Oliveira itu tidak untouchable lah. iya betul. Itu gimana Om? Recapnya Om, Suzuki dan KTM Om? Suzuki benar lebih ke konsisten. Aha. Dia bisa bagus di semua track. Ya, Tapi dia tidak wow, artinya tidak wow, tidak menunjukkan dia nggak kayak Marquez gitu. Kalau Marquez kan Ya. wow gitu, Ya, wow banget. eksepsional, Ya. terus Ya. luar biasa kita Ya. bisa ngelihatnya kayak gitu. ya, Marquez dan Honda ya. ya. Terus habis itu kalau kita lihat Suzuki, ya nggak bisa kita ngelihat bahwa Suzuki kok bagus banget, nggak Ya. begitu juga karena Ya. mereka lebih mementingkan Mhm. peningkatan yang step by step. Oke. Terus habis itu mereka tetap bisa Mhm. kuat Ya. dalam hal mereka bisa konsisten race pace-nya, lap aha. time-nya. Oke. Dan ternyata memang terutama juga karena disebabkan pabrikan lain nggak konsisten, Mhm. sehingga jadi mereka jadi kuat di situ. Oke. Gitu. Jadi Suzuki dan KTM superiornya kenapa ya? Karena itu ya Om ya? Kalau KTM ya sama Ah. sih. Ah. KTM Beberapa sebenarnya turun kali, naik Om, ya, sampai- turun naik. Tapi KTM karena dia salah satunya mungkin karena dia bermesin V, Iya. berbeda dengan Aha. Yamaha. Dia sasisnya juga beda sendiri Om ya? Sasisnya sekarang Pakai besi. Iya, pakai besi. Besi ya, Pakai oke. pakai kalau yang lain pakai aluminium. Aha. KTM 2020 Aha. menggunakan besi, tapi platformnya itu modelnya Aha. sekarang tuh lebih kayak perimeter frame ya, Oke. dibandingkan dengan trellis Itu frame. ada plus minusnya pasti Om ya? Plusnya Aha. pertama Stabil? mereka ngerti banget Aha. karakter dari besi ya, Oke. atau logam, Oke. dan ini tidak hilang. Oke. Sementara karakter perimeter frame atau kalau yang biasa orang Indonesia bilang itu Delta Box, Delta walaupun Box. Delta Box ini merupakan nama yang Ya. khas Khas. Yamaha Yamaha sebenarnya. ya. Oke. Oke. Dan kekakuannya itu dapat. Jadi mereka dapat Oh, kekakuannya oke, dan oke. juga mereka dapat fleksibilitasnya karena Aha. mereka udah lama riset di bahan besi. Oke. Gitu. Itu seberapa persen sih Om sasis mempengaruhi kinerja dari Banyak, sebuah motor GP? banyak banget. Persentasenya mesin dan sasis. Terutama karena sasis adalah salah satu yang bisa dioprek di sepanjang musim. Mesinnya nggak boleh. Mesin nggak boleh. Sasis boleh dirubah-rubah. Ya waktu itu masih boleh ya KTM, masih Aha. boleh diubah karena dia Aha. masih dalam dalam status konsesi. Oke. Tapi kalau misalnya ke depan nggak Aha. bisa diubah. Olah. Sasis siapa, hanya apa, sasis apa. yang bisa Aha, diubah. aha, Dan aha. mengubah sasis lebih murah Ya. dibandingkan ngubah mesin. Karena sasis itu udah ada riset-riset sebelumnya Om ya. Iya, Bisa betul. dia tinggal kalkulasi Iya, aja dan nggak kan. banyak, yang itu dia nggak terlalu mahal. Oke, Nggak terlalu mahal. oke. Dia hanya bisa ditambahin dikit, beratnya Aha. dipindah kemana, Oh, kekakuannya paham, dipindah paham, kemana. paham, Dari paham, situ paham. bisa merubah. Jadi itu juga sasis juga bisa mempengaruhi kenapa KTM juga bisa superior. Iya bisa. Salah Bisa satunya. juga ya. Pembalapnya juga, Ya, pembalapnya terus habis juga. itu ya faktor Marc Marquez-nya juga yang nggak ada di Yang situ. nggak ada di situ akhirnya pada nafsu Iya, semuanya penuh ngegas. nafsu, terus habis Nggak itu pakai juga rem. memang Aha. dan juga memang merupakan buah dari Aha. riset mereka yang Aha.
test ridernya juga bagus-bagus. Kayak Oke. misalkan Dani Pedrosa juga Oke. hadir di sini. Nah, dari hasil recap MotoGP 2020, tim Factory dengan tim satelit. Iya. Kenapa saya ngeliat lebih banyak tim satelit yang berjaya, Om? Dalam artian lebih kelihatan lah menonjol. Iya, Ada betul. apa nih dengan tim pabrikan nih? Gini. Kalau kita lihat Ah. 2020 balapan lebih dikit. Yap. Ya setuju. benar kan lebih Betul, dikit. Betul. Sementara tim pabrikan itu punya tugas selain Ah. dia membalap race weekend, Oke. yaitu tugas untuk riset. Riset Nah, lagi. balik lagi riset seperti itu. lagi, Kenapa? riset lagi, oke. Dan kalau untuk Oke. yang satelit Ah. hampir tidak banyak Aha. untuk mereka punya kewajiban untuk riset. Jadi Oke. pembalapnya lebih bisa fokus balapan dibandingkan Tinggal riset. cari race pass Tinggal aja jadi dia. race pace-nya aja lap time, Oke. speed, top Oke. speed segala Oke. macam. Oke. Nggak perlu harus gimana ya kayak gini. Dia kalau pembalap factory itu mikirin semuanya jadinya, konsentrasinya mikirin terbagi lagi. Iya, mikirin juga pembalap Aha. pembalap satelit Iya, karena iya, dia riset motor itu buat semua. Oke, seperti Takagi Nakagami itu Iya. sampai wow benar-benar Dan luar karena biasa. dengan balapan sedikit, waktunya nggak banyak, jadi mereka untuk bisa panjang. Oh, itulah yang menyebabkan apa tim satelit lebih menonjol. Iya, lebih nonjol. Seri yang Lebih sekarang karena ya. dia lebih Aha. lebih fokus. Oke. Dari recap MotoGP 2020 lagi nih, Om. Dan satu lagi. Apa tuh? Dan karena platform mesin mereka sekarang udah hampir boleh dibilang sama. Speknya hampir sama. Speknya sama. Kalau di Iya. Factory 10, Kalau ada zaman-zaman satelit. dulu kan biasanya kan mesinnya itu banyak kan mesin setahun Oh, sebelumnya. pakai mesin Kalau lama. sekarang pakai mesin baru tuh Mesin banyak. baru banyak. Banyak. Jadi Yang selisih sama- selisih angka, Om. Dari tim pabrikan misalnya 10. Iya. Satelit sekarang dianggap berapa? Apanya Dapat, nih? Maksudnya perbandingan Performa bisa perbedaannya hanya update part sih ya. Update Tapi parts. update partnya itu paling cuma 1 seri, 2 seri. Aha. Kalau misalkan yang di satelitnya pembalapnya jago banget malah bisa sama 10-10. Wow. Karena memang motornya sama. Iya, Gitu kayak misalkan Pramac Racing Aha. si Jack Miller Jack gitu Miller. ya dengan Aha. Dovizioso. Aha. Motornya sama persis Iya, iya, gitu iya, ya. iya, Kalau iya. misalkan dia telat, misalkan Aha. hanya 1 minggu Aha. bedanya. Tapi karena dia lebih jago, maka dia Aha. bisa lebih bagus. Saya sedih kalau ngeliat MotoGP itu kalau lihat tim pabrikan nih, Om. Iya. Itu Repsol Honda sekarang di belakang, Om. Iya benar. Gak biasa. Ini bang. Biasa di paling depan aneh. terus kan? Paling aneh. Makanya kok Factory di belakang terus gitu. Iya, iya, Sekarang benar, satelit benar. banyak ini di depan Iya, gitu loh. benar, Itu benar. jadi aneh ternyata memang banyak problem juga Banyak ya. problem. Ha, Banyak betul, problem betul, ya. betul. Nah, dari recap seri MotoGP 2020 Iya. nih, Om. Seri paling seru, Om. Paling seru. Paling seru. Kan macam-macam meskipun banyak di sirkuit yang sama ya, berulang Iya. berkali-kali ya. Memang sih paling seru Aha. sih menurut saya ya di ini apa namanya waktu Brad Binder juara ya. Brad Di Binder Brno juara. ya. Di Itu- Brno. Ya Brad Binder juara itu. Dia nyolong dari belakang. Ya itu seru. Terus setelah itu juga ada di Austria juga cukup seru. Itu Itu. maksudnya apa terjadi, Om? Itu Brad Binder emang ngambil diuntungkan dengan posisi dia. Iya, pasti dia sih pasti. Tapi ya Gak nyangka ya. kecerdikan sih. Tapi sempat prediksi bakal Brad Binder bisa masuk podium memang udah prediksi. Iya, udah prediksi sih. Udah Podium prediksi sih, ya? tapi kalau juara saya tidak memprediksi. Mungkin Tapi kalau juara misalnya- 2-3 lah ya. Iya, masuk podium ya. Masuk podium, Tapi kalau ah. sampai juara, wah, kejutan. Kejutan ya. Emang karena dia pinter nyolongnya ya. Iya, Dari belakang nih. Nah, ini masa pandemi nih, Om. Si Dorna ya. Dorna. Selaku penyelenggara berhasil menyelenggarakan MotoGP 2020. Iya. Nah, terus ada sekitar 6.500 swab test. Iya, betul. Yang positif cuma 30, Om. Iya. Tanggapan Om dari Dorna sendiri dari 2020 ini? Ya itu sih heads off ya, artinya Aha. kita ini pencapaian yang bagus, artinya mereka berhasil menjaga bubble. Mereka bilang bubble. Bubble. Jadi kalau kita apa namanya ada permainan-permainan yang di Aha. air tuh yang pakai bola balon gitu ya. Aha, Terus aha. orangnya di dalam gitu kan. Oh, Itu paham. bubble kayak Bubble, begitu. bubble, paham. Kayak gitu. Nah, Jadi bubble itu Aha. artinya satu Grand Prix itu Aha. di bubble. Di bubble. Gak boleh ada yang nggak keluar. boleh ada yang keluar. Nggak boleh ada yang keluar. nggak Itu boleh ada benar-benar yang masuk. dikurung, Om? Iya, dikurung. Dikurung. Jadi kayak tempat karantina jadi malahnya. Aha, Jadi aha. sebenarnya pedok itu. Aha. Itu yang sama bubble. Dan memang striknya mereka di apa namanya di regulasi bubble ini membuahkan hasil seperti ini, jadi nggak banyak ya. Dari Itu pun sekian- 30 ini karena mereka bandel aja pulang, terus habis itu pas baliknya Seandainya mereka tetap di balap mungkin 0 ya, Om. 0, bisa jadi 0. Berarti kasih apresiasi. Tapi ya ngeri juga ya, berapa Ngeri bulan tuh juga. berarti dia kemana-mana gitu, satu ke tempat. Tapi
itu terjadi sih Aha, kalau buat aha. apa namanya teknisi dari Jepang Ya, itu nggak ya. pulang dari Nggak pulang. Grand Prix pertama sampai Aha. Grand Prix terakhir Aha. mereka baru pulang. Berarti bener-bener mereka ngikut terus, Di situ, ngikut di bubble itu tadi iya, ya. di bubble itu. Mungkin yang kena ini kayak Valentino Rossi karena dia sempat Ya pulang kalau dulu ya. pulang, Pulang ya. akhirnya Ya, masuk ke kebanyakan dalam. yang kena itu yang pulang Valentino Rossi kena pada Aha. saat dia pulang. Bandel. Dan dia gitu. kenanya pada saat mengikuti pesta. Oh, Pesta ulang tahun oke. pacarnya kan. Ya. Kenanya di situ kebanyakan konyol-konyol semua. Oh, Kenanya oke, kebanyakan di luar semua. Seandainya mereka semua di dalam, itu 0. Perkiraan saya 0. Berarti 0 sampai 100. Dorna nyelenggarain berapa poin, Bagus. Om? Kalau saya sampai sekarang juga bilangnya 99. Gila, Ya. karena gak ada yang sempurna, Om ya. Kayak nggak ada yang sempurna sih. 99 tuh angka yang luar biasa, Om. luar biasa sih Aha. karena mereka bagaimana kayak menjaga Ya. menjaga khusus untuk apa protokol kesehatan Ya, tuh. ya. Ini banget. Nah, kalau kesimpulannya dari MotoGP 2020, Joan Mir sebagai juara dunianya, Ya. puas atau kaget atau gimana, Om? Saya sih lihat layak. Ya, Layak. kalau Kenapa lihat dari mesti layak, Om? Itu dia nggak pernah juara seri sekali ya. Juara seri sekali Itu pun sih beruntung memang. menurut saya, Om. Aha. Gimana, Om? Ya, kita harus melepas dulu Marc Marquez. Oke, Ya, kalau kita kesampingkan ngobrolin Marc kayak gini Marquez ya, Ini oke. Kalau kita ngelihat memang Karena banyak yang awam bilang, Om, itu gara-gara karena Marquez aja dia ya memang juara. mungkin bener ada karena Aha. ada Marc Marquez. Oke. Kalau ada Marc Marquez juga belum tahu juga ya. Belum kita, tahu juga. kita mesti lihat juga fight Marc Marquez dengan dia. ya. Namun konsistensi dari Joan Mir ini boleh dibilang yang paling konsisten. Paling kita konsisten. bisa Saya berharap cek. Quartararo loh, Om. Iya, semua juga orang Aha. berharap nggak hanya ini dari akhir tahun Aha. 2019 juga semuanya berharap Quartararo. Tapi Karena ternyata- memang betapa konsistennya Quartararo Oke. tahun lalu. Oke. Gitu kan ya. Aha. Namun di tahun ini Quartararo gak tahu ya kayak dia Ada motornya apa Quartararo-nya, Om? Pertanyaannya, Om. lebih ke Quartararo. Motornya sih enggak. Gak ada masalah. Motornya bahkan tahun 2020 ini secara umum Yamaha diuntungkan, Diuntungkan. kan dengan ban yang lebih baik, Yap. ban belakang terutama Yap. Michelin. Yang pas dengan gaya menikungnya mereka yang mengkurva. Iya. Terus habis itu lebih ke dari penyakitnya Quartararo semenjak Moto3. Apa, Om? semenjak Moto3. Penyakitnya apa Penyakitnya Quartararo Moto3. itu, Om? Dan menurut saya dan ini Aha. pun terakhir diiyakan sendiri oleh dia bahwa dia tuh memang agak sulit untuk fight melawan pressure yang hadir di dia. Mental. Oke, Kalau misalkan dia mental. udah ayo dong apa namanya Yamaha ada di pundak Anda. Oh itu udah berat bagi dia. banget, berat Yamaha banget ada ya. di pundak Anda, terus Petronas ada di pundak Anda. Tuh kayak yang berat sehingga dia banyak yang dan Oke. kelihatan di dua race terakhir. Dua race dia jalan bengong, mau akhirnya bengong kali. slide lagi. Iya benar. Dan itu juga yang jadi permasalahan dia waktu di Moto2, di Oke. Moto3 yang Oke. itunya juga kayak gitu. Berarti Padahal dia memang semenjak awal semenjak CV dia kan juara CV ya. ya. Juara CV Moto3 dan juga di RBSI juga bagus. Itu digadang-gadangkan sebagai next Marquez bahkan ya. Artinya waktu itu sudah semenjak awal. Cuman dia kayaknya belum bisa apa namanya memanage bagaimana dia memanage pressure apa namanya orang berharap pada dia tuh harapan-harapan orang yang terlalu tinggi. Oke, berarti istilahnya kalau bicara mental, Iya. dia belum ada, akhirnya memang belum bisa juara dunia ya. Iya, benar. Karena juara dunia harus punya mental, Om. Iya betul. Mental juara gitu Iya, kan. iya. Berarti Joan Mir sebagai juara dunia ya tetap kita apresiasi, Om ya. Benar kalau menurut saya sih Joan Mir memang yang paling Layak. layak. Paling layak. Kalau dilihat siapa ya? Franco Morbidelli. Mungkin Franco Morbidelli juga sebenarnya layak. Kalau masih ada tambahan 2 seri, Om, Morbidelli bisa nyalip nggak, Om, sebenarnya, Om? Selisihnya kemarin 27 poin kan? Ya 2 seri. 2 seri lagi tambahan deh. 2 seri di mana tapi ya? Posisi yang sama terakhir di kemarin di mana? Di Catalunya ya? Terakhir. Catalunya ya. Ah. Saya pikir akan Tambahan 2 seri lagi deh. bisa ada kemungkinan kayak Ada gitu kemungkinan ya. Ada Morbidelli kemungkinan juara. kayak gitu Morbidelli. Karena Aha. Morbidelli kalau udah klik dia akan konsistennya benar-benar Konsisten, benar-benar konsisten ya. Dan permasalahan Morbidelli adalah di awal dia nggak konsisten. Kemarin Oke, konsistennya di akhir-akhir ya. Nah, betul. Mantap nih, Om. Nih, Om, ngomong-ngomong makanannya udah sampai nih, Om. Yaudah, Om. Ya. Gini, Smart Riders, kita makan dulu. Nih obrolan dengan Om Topik masih seru. Mungkin kita mau makan dulu sambil isoma dulu. Nanti kita lanjut lagi part 2 ya. Oke, ciao. Kita kamis dulu. Ciao.